Para sahabat insan terkasih, salve dan salam damai sejahtera untukmu semua. Pada saat ini saya kembali hadir di hadapan saudara-saudari sekalian untuk berbagi refleksi intisari Sabda Allah dari bacaan Injil hari Minggu 6 April 2025, Minggu Prapaskah kelima. Teks Injil yang akan kita refleksikan adalah Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11 yang menarasikan bagaimana sikap Yesus terhadap seorang perempuan yang berdosa. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita membaca tentang peristiwa seorang perempuan yang kedapatan bersinah dan dibawa kepada Yesus oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka ingin menjebak Yesus, berharap dia akan memberikan jawaban yang salah sehingga mereka bisa menuduhnya. Mereka mengutip hukum Musa yang mengharuskan perempuan yang bersinah dirajam dengan batu. Tetapi Yesus memberi respon yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Berhadapan dengan situasi kesalahan perempuan ini, sikap ahli Taurat dan orang Farisi dan sikap Yesus sangatlah jauh berbeda. Para ahli Taurat dan orang Farisi memandang perempuan itu hanya dari sisi hukum, tanpa empati. Mereka menginginkan pembalasan, tetapi Yesus memperkenalkan kepada mereka prinsip yang lebih tinggi, yakni kasih dan belas kasihan. Para ahli Taurat dan orang Farisi hanya fokus pada kesalahan perempuan itu dan sanksi menurut hukum. Mereka merasa diri paling benar dan tidak berdosa, cenderung melihat kesalahan dan menghakimi orang lain. Namun Yesus mengeritik dan mengubah cara pandang mereka. Yesus meminta mereka untuk pertama-tama melihat dan fokus pada kesalahan dan dosa mereka sendiri sebelum menilai dan menghakimi kesalahan orang lain. Yesus mengatakan, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Akhirnya mereka merasa malu sendiri. Mereka baru menyadari bahwa mereka juga memiliki banyak dosa dan tidak pantas untuk menghakimi dan merajam perempuan tersebut. Secara tidak langsung Yesus mau menyadarkan mereka bahwa di hadapan Allah semua orang adalah pendosa. Maka semua seharusnya membutuhkan pengampunan dan kerahiman dari Tuhan. Meskipun Yesus tidak berdosa, namun ia tidak mau juga menghakimi dan menghukum perempuan berdosa tersebut. Yesus menampakkan bahwa kerahiman dan kasih Tuhan melampaui semua kesalahan dan dosa manusia. Memang Yesus tidak membenarkan dosa perempuan itu, namun dia menunjukkan jalan keluar yang penuh kasih. Setelah orang-orang yang mendakwa perempuan itu satu persatu pergi, Yesus berkata kepadanya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Bagi Yesus, yang paling penting bukanlah hukuman dan kematian para pendosa, melainkan kesadaran untuk bertobat dan memulai sebuah cara hidup yang baru. Para pencinta insan terkasih, ada beberapa pesan inspiratif yang kita bisa refleksikan dari narasi Injil hari ini. Pesan pertama, janganlah mudah menghakimi kesalahan orang lain. Dalam hidup sehari-hari, kita seringkali mudah menghakimi orang lain berdasarkan kesalahan atau kelemahan mereka, terutama ketika mereka membuat kesalahan besar. Bahkan di zaman yang super modern ini, begitu mudah kita cenderung menebarkan kesalahan atau kekurangan, memfitnah dan menghakimi orang lain lewat media sosial. Namun Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak terburu-buru menghakimi orang lain. Sebaliknya, Dia mengajak kita untuk menilai diri kita sendiri terlebih dahulu dan mengingat bahwa kita semua adalah orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan Allah. Dengan kata lain, sebelum kita melemparkan batu kepada orang lain, kita harus melihat diri kita sendiri, apakah kita lebih baik dari mereka.
Bahkan sebagai orang Kristiani, hendaknya kita meneladani sikap Yesus untuk saling memaafkan dan mengampuni satu sama lain. Bukan sebaliknya, membenci, memusuhi, menfitnah, dan balas dendam terhadap sesama kita yang bersalah. Pesan kedua, bersikap rendah hati untuk bersyukur atas kerahiman dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Seburuk apapun situasi hidup kita, Tuhan tetap merangkul dan mencintai kita secara tulus dan tanpa syarat. Kasih dan kerahiman Tuhan jauh melampaui kesalahan dan dosa kita. Tuhan tidak pernah menghendaki kita untuk dihukum, melainkan Ia selalu berbelas kasih dan Maha Rahim untuk mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Paus Fransiskus, Tuhan tidak pernah lelah mengampuni dosa kita, namun justru kitalah yang sering bosan memohon rahmat pengampunan-Nya. Kurangnya sikap rendah hati kerap kali membuat kita mengklaim diri paling benar, merasa tidak berdosa, dan tidak membutuhkan kerahiman dan pengampunan dari Tuhan. Inilah yang menjadi salah satu virus yang menggerogoti kita di zaman modern ini, di mana semakin melemah dan hilangnya kesadaran akan dosa, sehingga menghambat kita untuk bertobat dan berubah dalam kehidupan kita. Pesan ketiga, ajakan untuk bertobat dan memperbaharui hidup kita. Sebagaimana Yesus memberikan pengampunan kepada perempuan berdosa tersebut, namun pada saat yang sama, Yesus memintanya supaya jangan berbuat dosa lagi. Demikian juga Tuhan meminta kita agar mampu merespon kasih dan kerahiman Tuhan dengan sikap pertobatan yang tulus. Ini adalah pesan yang sangat kuat bagi kita. Yesus mengundang kita untuk bertobat dan meninggalkan dosa kita, bukan dengan rasa takut atau terpaksa, tetapi dengan harapan dan kasih yang membebaskan. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Santo Agustinus, bertobat berarti mampu membalas cinta Tuhan dengan cinta kita. Sesungguhnya bahwa pertobatan kita bukanlah sebagai beban atau kewajiban, melainkan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas kebaikan dan cinta Tuhan dalam hidup kita. Namun jika kita tidak mau bertobat, maka kita ibarat kacang lupa kulit atau air susu dibalas dengan air tuba. Kita tidak mampu membalas kebaikan Tuhan dengan cinta kasih, melainkan dengan keburukan dan kejahatan. Para sahabat insan terkasih, semoga rahmat Tuhan membantu kita, khususnya di masa prapaskah ini, untuk selalu menyadari kerahiman dan kasih Tuhan dan menggerakkan hati kita untuk selalu terbuka kepada rahmat pertobatan dan pengampunan-Nya. Kiranya kita juga mampu untuk berbelas kasih terhadap sesama, tidak menghakimi dan memfitnah kesalahan orang lain, melainkan hidup saling memaafkan dan mengampuni dalam kasih persaudaraan sejati. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin.